apakah Anda bisa membuktikan ada korban seperti yang diajarkan oleh Muhammad? Korban kumis, korban rambut, kuku, korban bulu kemaluan. Kalau nggak ada, artinya ini Anda tidak paham esensi dari kurban. Kalau Anda nggak paham esensi dari kurban, ya saya memahami kenapa kemudian Anda Islam gitu. Korban ini tidak berurusan dengan dosa, melainkan sebagai bakaran bagi Allah setiap kali datang ke bait Allah. Sebelum disembelih, si pemilik juga harus meletakkan tangannya di atas kepala binatang korban sebagai lambang keselamatan yang dianugerahkan Tuhan baginya sehingga tidak binasa atau dosa. Ya, loh, kok dikecilkan? Sabar bang, kok aku udah dikecilkan sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwan fillah, terima kasih sudah berjuang dengan mujahidah dalam memberi subscribe, like, komentar, dan turut membagikan video kami ke sosial media di mana saja untuk kemaslahatan umat Islam bersama. Orang yang selalu mencari ilmu dan menyimak ilmu apa saja, khususnya belajar di dalam bidang agama, tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan jalan rahmat dan hidayah untuk kita semua. Ini kan sama sekali tidak berbicara tentang korban yang dimakan di sini. Di sini bicara tentang bagaimana mempersembahkan korban di situ, mencurahkan minyak di situ. Juga tidak berbicara tentang korban betina, hewan seperti tadi yang dibahas di dalam hadis Anda. Untuk korban betina kata Muhammad itu nggak boleh. Makanya Muslim kalau ketika melakukan korban betina ya Anda nggak sah, karena fikihnya nggak boleh. Hadisnya sahih mengatakan itu, Abu Daud 2407. Kalau Anda melakukan, jadi Muhammad mengatakan kalau korban betina itu tidak boleh, tapi korbannya apa? Korban dengan rambut, ya, lalu kuku, lalu kumis, sama cukur bulu kemaluan. Itulah korbanmu yang sempurna, kata baginda. Ini kan mau dicocokmologi nih, mau dicocokmologi Elohim dengan Allah SWT kan, mau mencocoklogi itu kan. Allah SWT itu proper name, sedangkan Elohim itu adalah esensi. Ya, ini makanya Musa itu nggak pernah bang mengenal Tuhan namanya Allah SWT, itu nggak pernah. Itu baru kemudian ada itu di Arab itu. Sebelumnya nggak ada nama Allah SWT, itu nggak ada. Apakah tidak ada lagi seorang debat muslim yang pintar untuk membantah orang ini? Orang ini seperti Muhammad KC yang suka mengobok-obok Al-Quran dan hadis. Kemana para debat Islam yang terkenal di TikTok? Apakah mereka sudah kalah dengan orang ini? Makanya yang saya tanyakan, apakah Anda bisa membuktikan ada korban seperti yang diajarkan oleh Muhammad? Korban kumis, korban rambut, kuku, korban bulu kemaluan. Kalau nggak ada, artinya ini Anda tidak paham esensi dari kurban. Kalau Anda nggak paham esensi dari kurban, ya saya memahami kenapa kemudian Anda Islam gitu. Karena esensi dari kurban pun Anda nggak mengerti. Kurban Anda makan-makan gitu. Sedangkan kurban dalam bait Allah, ya, itu tidak boleh dimakan. Jadi kalau bicara tentang lambang keselamatan, baru itu namanya perjamuan. Ya. Jadi ini berbeda nih bang. Bang harus belajar itu. Jadi kalau bicara korban yang berkaitan dengan dosa, itu tidak boleh dimakan. Jelas itu. Harus dibakar sampai habis ya, itu adalah lambang. Kan tadi kan bilang korban keselamatan. Paham gak sih?
Di Kejadian bicara lambang 31:54. keselamatan, bukan bicara Iya. tentang dosa. Lah iya, makanya Kejadian 31:54, dan Yakub mempersembahkan korban sembelihan di gunung itu. Ia mengundang makan sanak saudaranya, lalu mereka makan berserta bermalam di gunung itu. Nah, di gunung ya. Di gunung itu ya di tadi abang Betel. bilangnya di bait Allah, abang pelintir. Kamu tahu nggak? Kok dipelintir? Saya tunjukkan ayatnya lagi nggak? Mau Tadi nggak? abang bilangnya bait Allah loh. Ya, Saya tak bilang, jelek. itu bukan di bait Allah. Oke, Kejadian Ya kan? 3, Ini bang, Kejadian 3. ini. Si. Abang Bentar, baca aku mau ini kan? Nih, abang baca ini Kejadian, loh. Kejadian 35:14. Kejadian 35:14. Sabar bang, satu-satu dulu. Satu-satu. Katanya di katanya di Satu-satu. gunung. Bang. Katanya di gunung. Katanya di Abang gunung. cek di sini loh. Kemudian Berbeda. Ini 3154. Abang lihat dulu dong. 3154. Kita bahas satu bang, jangan Iya, tahu 35:14. Nih, Kemudian abang ya, di sini bang. Bang, di sini kemudian dijelaskan gini. Sabar bang. Kita baca aja nih. Korban ini berupa ternak tak bercela yang dibawa ke hadapan Tuhan. Korban ini tidak berurusan dengan dosa, melainkan sebagai bakaran bagi Allah setiap kali datang ke bait Allah. Sebelum disembelih, si pemilik juga harus meletakkan tangannya di atas kepala binatang korban sebagai lambang keselamatan yang dianugerahkan Tuhan baginya sehingga tidak binasa atau dosa. Ya, loh, kok dikecilkan? Sabar bang, kok aku udah dikecilkan sih? Halo? Ya, jadi kalau Anda membaca terkait korban sembelihan, ini berbicara tentang perjamuan, karena ini tidak dilakukan di bait Allah. Ya, ini kemudian apa? Melambangkan tentang keselamatan. Makanya perjanjian lama ini bicara tentang tipologi. Nanti ada perjamuan kudus. Nanti kalau Anda baca di dalam Kejadian 14 ayat 18, Abram atau Abraham ya, itu nama sebelum dari Abraham, itu diberikan anggur dan roti. Nah, itu suatu tipologi dari perjamuan kudus. Diberikan oleh siapa? Oleh Melkisedek di situ. Melkisedek adalah imam besar. Nah, imam itu apa? Tugasnya dia masuk dalam bait Allah. Makanya di dalam Yohanes 2 ya, Yesus mengatakan runtuhkanlah bait Allah itu, maka dalam 3 hari aku akan membangkitkannya kembali. Nih ya. Nih. Jadi supaya mengerti apa itu tipologi, karena bahasa-bahasa seperti ini nih nggak ada di dalam Quran ya. Nih, Yohanes 2 nih ayat 19. Rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Terus orang-orang Yahudi itu marah ini. 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudnya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Jadi kalau bicara tentang bait Allah, kemah suci, bait Allah, itu bicara tentang tipologi dari tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu apa? Gereja. Makanya gereja itu ya satu. Itu loh. Jadi menyatu dengan tubuh Kristus itu kemudian bicara tentang tipologinya. Nah, sebenarnya ini pembahasan yang dalam, cuman yang sedang didudukkan di sini, Bang, itu bicara kenapa ajarannya Muhammad ini bertentangan dengan Taurat. Kenapa? Kenapa, Bang, bertentangan? Ya, kemudian tadi bahwa itu kan peralihan dari kemah suci ke bait suci, ya kan, yang dibangun. Bang, pertanyaan saya ini loh, kenapa bertentangan? Aku menjawab kamu dulu. Tadi kamu hewan korban betina. Enggak, kamu biar itu paham dulu yang di sini. Saya udah paham. Kamu paham, mungkin yang lain belum ini. Tadi kan kamu bilang kok bait-bait suci kan yang beli Salomo kan gitu. Padahal sebelum Salomo itu ada nama Yakub yang di Kejadian 35:14. Kemudian Yakub mendirikan tugu di tempat itu, yakni tugu batu
Ia mempersembahkan korban curahan dan menuangkan mayatnya di atasnya. Yakut menamai tempat di mana Allah telah berfirman kepadanya, namanya Betel, yang itu Betel, El Betel, biasanya rumah Allah seperti itu. Kemudian itu disebut Betel ya di tanah harusnya. Sebelum itu dibangun Sulaiman seperti itu. Terus apa tadi yang kamu sampaikan soal bait suci yang dirobohkan 3 hari? Itu pertentangan antara Yahudi dengan Yesus. Syarat orang menjadi Mesias. Mesias itu adalah orang yang membangun bait suci ketika bait suci itu dirobohkan. Saat itu orang-orang mengatakan, oh Mesias itu Yesus itu Mesias. Terus Yahudi menentang, bukan, kamu bukan Mesias. Kalau kamu Mesias itu bait sucinya itu masih berdiri. Kemudian Yesus menjawab seperti itu. Dan keyakinan orang Yahudi Mesias itu membangun bait suci setelah bait suci dihancurkan. Tapi pada saat Yesus masih hidup, bait suci itu masih ada. Lah itu kenapa? Lah kapan itu bait suci hancur? Bait suci hancur itu sekitar tahun 70 dihancurkan oleh Romawi. Lah keyakinan Yahudi, yang membangun bait suci itu kembali. Sampai sekarang bait suci itu masih hancur. Itu makanya itu ada perselisihan di antara Yahudi sama Yesus pada waktu itu. Loh, kamu bukan itu Mesias. Mesias itu orang yang bisa membangun. Kita selesaikan satu tema dulu Bang, jangan kemana-mana dulu. Saya jawab ya. Itu tadi, tadi itu melenceng amat. Saya jawab. Kemet itu melenceng soal. Oke. Begini Bang, saya jawab ya. Nanti Abang jawab ya pertanyaan saya ya. Makanya saya gini. untuk itu. Boleh host diperbesar dulu biar saya jawab itu apa asumsinya. Nah mungkin ini ada itu asumsi. Emang benar loh. Sudah juga udah mungkin moderator, ini aja. besarkan moderator. Iya diperbesar dulu. Sabar ya Bang Takoyaki. Moderator, mana moderator? Aku belum bisa ke layar ini moderator. Aku ya, nanti saya minta dalil, tolong diinikan ya, dijelaskan itu terkait kurban betina itu kenapa kok bertentangan. Boleh nggak diperbesar? Nah, thank you. Jadi begini ya, ini sekedar informasi saja. Ini kalau Bang Takoyaki tadi kan mengatakan bahwa Mesias dalam pandangan Yahudi itu adalah yang mendirikan bait suci. Sedangkan ini ada daftar ya. Daftar Mesiasnya orang Yahudi ini kan ada 20 lebih jumlahnya. Ada Yudas Makabe, ya ada Simon ada seterusnya. Yesus itu yang ini yang abad pertama nih. Ya. Ini. Kemudian yang tahun 70 tadi itu ini ya, di siapa ini namanya? John of Giscala ya. Ini tahun 70 adalah seorang pemimpin pemberontak Yahudi melawan pasukan Romawi pada perang Yahudi sama Romawi itu yang pertama. Nah, kalau standar Anda, ini perhatikan narasi Anda tadi ya. Kalau kawan-kawan dengerin baik-baik itu pasti mengerti. Jadi dikatakan gini, Mesias itu adalah yang mendirikan bait Allah. Apakah semua Mesias seperti itu? Tidak. Jadi Mesias dalam pandangan Yahudi itu adalah Mesias yang suka perang, Mesias yang bisa menjaga daerahnya mereka. Karena kalau kita belajar bangsa Israel ini kan keluar dari tanah perbudakan itu oleh Musa. Ya, kemudian mereka menuntut raja, mereka diberi raja. Ya, raja. Kemudian mereka minta hukum, mereka dikasih ada hakim-hakim itu. Kemudian nanti mereka kemudian tidak taat, mereka membangkang ya, kemudian nanti pada abad ke-6 itu kemudian diserang ya, sampai kerajaan utara dan selatan itu singkat cerita dikuasai seperti yang ada di dalam Kejadian 11 oleh Babel ya. Jadi sampai kemudian mereka ini tertindas dan seterusnya. Tapi kemudian Mesias
yang mereka tolak Yesus Kristus itu. Kenapa? Ini harus baca di dalam Lukas 11 ya. Sebenarnya banyak kalau kita berbicara tentang kenapa Yesus itu kok Lukas 11 ini Yohanes atau bentar ya. Jadi kenapa? Karena Yesus itu banyak pengikutnya. Karena dia itu banyak menunjukkan mukjizat-mukjizat sehingga mereka itu kemudian takut perpolitikannya itu beralih gitu ya. Ini berapa ya? Jadi singkat ceritanya itu ketika Yesus membangkitkan orang mati itu ya, bentar ya. Ini di Lukas, kalau pasalnya pasal 11. Coba. Oh ya, ini deh, bentar. Nah, betul ini. Yohanes 11 nih. Nih, persepakatan untuk membunuh Yesus. Jadi ini ceritanya ketika Yesus itu membangkitkan seorang yang bernama Lazarus ya. Lazarus nih. Lazarus. Jadi Lazarus ini 4 hari dia mati, terus akhirnya dibangkitkan oleh Yesus ya. Dan ketika dibangkitkan di sini dikatakan banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Ya, jadi orang-orang itu percaya, tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil Mahkamah Agung untuk berkumpul dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Jadi kalau berbicara tentang raja, sabar bang, ini supaya nanti paham esensi dari Mesias. Kalau seandainya mereka mendapatkan siapa itu Mesias, maka Mesias itu akan kemudian diikuti oleh orang-orang banyak dan kemudian akan dijadikan pimpinan, dan itulah yang membuat mereka itu resah. Ya, pemerintahannya akan terguling. Ya, jadi singkat cerita seperti itu. Makanya asumsi bahwa Mesias itu mendirikan bait Allah itu nggak make sense. Kita pakai logika aja. Mesias mana mendirikan bait Allah di sini? Orang di sini Mesiasnya Mesias perang, dan kemudian bahkan ada yang cuman seperti dukun doang nih. Kayak yang Mesias yang terbaru ini cuman kayak dukun doang. Yang kayak anak kecil itu. Izin kiamat ya. Sebenarnya itu semua kitab-kitab terdahulu itu sudah terbantahkan atau sudah disempurnakan di Al-Maidah 49. Jadi kalau kita mau merujuk ke situ. Bang, sabar. Abang tolong gini loh, ini kan tadi udah lari ke Mesias. Nggak paham Mesias itu apa? Nanti kalau kita ngomong tentang terminologi dari Mesias ya, nanti Muhammad jadi ini ya, karena Muhammad itu dikatakan nabi itu karena ada kutil di punggungnya, itu adalah tanda kenabian. Nah, ini ada suatu kesalahan dalam definisi, karena arti dari nabi itu adalah penglihat. Dia pasti melakukan mukjizat, bukan kemudian tanda kenabian itu kutil yang berubah membesar menjadi sebesar telur burung puyuh ya, yang warnanya merah begitu. Coba silakan bang, aku mau dengarkan penjelasannya terkait kurban hewan betina. Kenapa tidak ada di ajaran Islam? Kenapa berbeda dengan keyahudian? Terus kenapa ada kurban rambut, kuku, kumis sama bulu kemaluan? Iya, jelas berbeda kiamat. Jelas berbeda kalau kita mau mencocok logikan ke keyahudian, jelas berbeda. Di situ kan di Al-Maidah sudah dijelaskan untuk turunnya Alkitab Al-Quran itu adalah kebenaran, artinya untuk menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Itu kan sudah tersanggahkan di Al-Maidah. Jadi buat apa lagi kita merujuk ke kitab-kitab sebelumnya? Itu. Terus saya juga pengen sih kasih pertanyaan untuk kiamat. Satu pun tentang Kristen, kalau boleh ya, kalau diizinkan. Kang, yang saya tanya kenapa kemudian bertentangan dengan keyahudian? Kok abang bilang nggak masalah, ini gimana sih? Enggak, ini nggak bertentangan. Itu ada esensinya bang.
Ya esensinya seperti Nggak apa? boleh dong Coba. bertentangan. Enggak, bukan bertentangan. Yang mengatakan bertentangan itu adalah kiamat. Kiamat yang Loh, mengatakan orang bertentangan. ini semua orang akan sama, akan satu suara bertentangan. Kenapa? Karena ada korban rambut, kumis, bulu kemaluan. Loh, itu bukan Sama bertentangan, kuku. Bang. Bukan. Nggak ada, Bang, Nggak dalam seperti Yahudian, karena itu Yang berbicara membuat tentang darah. Bentar ya. Bicara Coba nyawa. kita satu-satu aja dulu ya. Saya dulu ya. Di mana pernah ada kata bertentangan selain dari mulut kiamat? Coba kita Oke, tanya sekarang satu-satu yang saya ada di tanya. Komal. Sekarang saya tanya begini, Nah. esensi kurban itu apa, Bang? Supaya Bang tahu nih, Itu kenapa esensi saya kurban mengatakan itu ada rasa bertentangan, syukur. orang waras pasti tahu, gitu loh. Coba. Gini kiamat ya. Esensi kurban itu apa sih, Bang? Kenapa kurban? Silakan, Bang. Kalau kita di dalam umat Islam itu, kurban itu adalah bentuk rasa syukur atas nikmat yang Allah telah berikan. Itu esensi daripada kurban. Esensi dari kurban itu rasa syukur. Ya, rasa syukur. Adapun ketika tidak esensi mampu apa hubungannya berkurban, rasa syukur dengan mencukur kuku, kumis, jenggot, sama kemudian bulu kemaluan itu apa? Oke, saya sampaikan ya. Saya coba kasih pertanyaan. Kira-kira ketika kiamat nggak mampu membeli hewan kurban, apakah harus dipaksakan? Ya enggak kan? Bukan nggak mampu, Bang. Di sini mereka ini ada hewan kurban tapi betina. Tapi Muhammad itu saya nggak mau mengutip ke Yahudi ya, saya nggak mau mengutip. Bukan Yahudi, tapi dalam hadismu ini mereka mau korban hewan betina, tapi kemudian tidak diperbolehkan. Ya, makanya Muhammad menyuruhnya apa? Ngambil rambut, kuku, kumis, sama bulu kemaluan. Nah, sedangkan ini kan nggak ada darah di situ. Bang Irfan, silakan Bang. Melanjutkan ya. Apa namanya? Tadi kan tentang kurban ya. Dari yang hadis yang ditampilkan oleh Allah. Sorry kok kayak ada suara-suara apa itu? Ya, Bang Caker ya. Tapi suara jelas tidak? Nah, sekarang udah hilang, tadi itu ada ngomong. Oke, jelas. Oke. Lanjut, Bang. Harus. Iya. Jadi gini kiamat. Di sana di hadis yang kiamat tampilkan itu kan menerangkan mau berkurban. Mas Najib sambil ngecas ya? Enggak nih, kayaknya ngecas tuh. Ada nggak Pak Mas? Cepet-cepet aja headsetnya. Nah, begitu. Iya, suaranya juga kecil Bang sendal jepit ini, dari headsetku nggak kedengaran betul ini suaranya. Halo, ya. Oh iya. Jelas Bang? Oke, mantap, lanjut. Ya, oke. Jadi gini, dari hadis yang ditampilkan oleh kiamat itu, dia kan mau berkurban. Nah, ya. Pertanyaan kan seperti itu. Apakah boleh? Nabi menjawab tidak boleh berkurban dengan kambing betina. Gitu loh. Jadi bukan apa ya, harus memotong kuku dan lain sebagainya. Jika dia tidak bisa berkurban dengan kambing laki-laki sesuai dengan syariat, maka bisa memotong kuku dan lain sebagainya seperti yang tertera di hadis itu, gitu loh. Jadi kambing betina bukan digunakan sebagai kurban karena sudah jelas di sana. Jelasnya apa? Bahwa kambing betina tidak bisa digunakan untuk berkurban. Seperti itu kiamat. Kalau kita pahami lagi dari hadis tersebut, bahwa si penanya dari di hadis itu, dia ingin berkurban dengan kambing betina. Nabi menjawab tidak boleh atau tidak bisa. Maka bisa digantikan dengan apa? Yaitu memotong kuku, rambut dan lain sebagainya sesuai dengan
hadis. Dan itu kan sudah jelas ditekankan bahwa kambing betina tidak bisa digunakan untuk berkurban. Kalau nanti merembet ke esensinya, apalagi kita membandingkan antara kitab Taurat atau antara Injil dengan Al-Quran, maka kembali lagi kata Bang Insan bahwa Al-Quran adalah penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Seperti itu, Bang. Jadi kalau kita mau mencari pembenaran dari masing-masing kitab, maka nanti akan menjadi pembahasan yang panjang dan tidak akan pernah ada titik pangkalnya. Begitu. Kalau pemahaman saya seperti itu, Bang. Kita kalau selalu membanding-bandingkan antara kitab kita masing-masing, antara kitab non-muslim dengan kitabnya orang Islam, itu tidak akan ada enggak bisa ketemu itu, Bang, karena memang Al-Quran sudah penyempurna, enggak terbanding. Kalau kita sebagai orang Islam ini bahwa Al-Quran adalah penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Kalau kita membahas lagi darah yang dulu-dulu atau mungkin melihat data-data dulu, kita kembali lagi, pertanyaan saya hanya satu, apakah data-data yang ditampilkan itu ada saksi hidupnya? Kan tidak bisa, kita membacanya berdasarkan literatur, berdasarkan tulisan-tulisan yang ditulis oleh orang pada masanya. Sedangkan kita yang membaca sekarang hanya menafsirkan, mengira-ngira. Sedangkan di Al-Quran sendiri, Al-Quran mulai dari awal sampai terakhir, isinya dan bentuknya sama seperti itu. Tidak pernah ada Al-Quran versi 1, versi 2, versi 3, tidak ada, Bang. Al-Quran ya hanya satu Al-Quran. Begitu, Bang Kiamat. Jadi kalau kita mau membandingkan kitab suci kita dengan kitab suci non-muslim, tidak akan ada ujung pangkalnya. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan, Bang. Jadi kalau kita kebenaran dari masing-masing kitab kita, itu kan sudah beda versi, beda tahun. Antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad, dia terpaut berapa tahun, Bang? Itu sudah beda. Kita umat muslim meyakini Al-Quran adalah penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Dan Al-Quran itu adalah pegangan dari agama Islam atau tuntunan kita sebagai umat Islam. Betul, jadi betul, perdebatan ini suatu hal yang mubazir. Kenapa kita mubazir? Kita sebagai umat Islam dan juga Mas Kiamat sebagai non-muslim, sudah kita laksanakan keyakinan kita masing-masing, tidak perlu saling mencari dalil mana yang salah, mana yang benar. Nanti kita semua ajaran mau berkorban, penebusan dosa dan sebagainya. Apakah dengan seperti itu kita benar-benar yakin kalau kita berkorban atau kita menebus dosa-dosa kita, apakah memang betul akan terampuni? Tidak, karena nanti pada hari akhirnya Oke, udah, Bang. Aku tanggapi ya. Jadi yang pertama begini, ya. Tadi kan lagi bahas tentang korban. Ini kan makanya tadi Pak Tokoyaki itu mengkaitkan antara keyahudian dengan Islam. Islam ini sebagai pelanjut, sebagai penyempurna. Nah, kalimat penyempurna ini itu klaim atau memang ada buktinya kalau Islam itu penyempurna? Itu yang pertama. Terus makasih. Sabar. Itu yang pertama ya. Sedangkan ketika kita bicara tentang kurban, definisi kurban, ternyata kurban yang berkaitan dengan dosa itu haruslah dibakar sampai habis, ya, tidak boleh kemudian dimakan. Dan kenapa dengan binatang? Karena di situ ada darah dan dagingnya, yaitu adalah lambang dari atau lambang dari tubuh dari manusia yang berdosa itu, yang harus melakukan pengampunan dosa itu. Makanya di situ ada imam besar yang kemudian sebagai pengantara antara bangsa Israel itu, antara rakyatnya itu
kepada Allah, ya. Terus yang kedua, tadi membawa Al-Quran itu adalah penyempurna dari Taurat, Zabur, dan Injil. Sederhananya, saya mau menanyakan gini, siapa penulis Taurat, Zabur, sama Injil? Kitabnya itu kayak mana? Ya, apakah turun dari langit atau ditulis oleh siapa dan dalilnya di mana? Karena ini kan cuma mengimani saja, mengimani saja. Tapi buktinya boleh apa? saya tanggapi ya. Saya sudah Terus tangkap yang terakhir begini Bang, sabar. Yang terakhir gini. Tadi kan mengatakan loh itu yang dalam perjanjian lama itu saksinya siapa? Kalau bicara Musa, saksinya itu bangsa Israel. Ya mereka semua itu bangsa Israel itu saksinya. Di situ saksi mata. Nah pertanyaan saya, saksi matanya Muhammad menerima wahyu itu siapa? Siapa yang pernah melihat Muhammad ketemu sama Jibril? Dalilnya boleh. Begitu, silakan. Satu ya, oke. Ya. Yang pertama tadi apa ya? Coba diulang. Karena terlalu banyak pertanyaannya nih, jadi sehingga lupa yang pertama. Kita teliti satu-satu ya. Dulu aja saksi Quran itu siapa? Terus saksi penerima Muhammad menerima wahyu ya. Siapa saksinya melihat Muhammad ketemu sama Jibril? Terus penyempurna itu klaim atau itu fakta? Oke. Terus kalau fakta buktinya apa? Silakan. Oke. Saya menanggapi dulu tentang menyempurnakan ya, menyempurnakan. Kalau kita merujuk dalam Injil atau Bible ya, Alkitab Kristen, di situ mana ada pengakuan Yesus yang mengatakan bahwa di dalam Alkitab beragama Kristen. Coba tunjukkan. Jadi ketika terbantah ini atau ditunjukkan, boleh saya kasih lagi pertanyaan untuk kenapa Alkitab Al-Quran menyempurnakan. Saya tidak mau mengklaim bahwa Alkitab dari Kristen itu begini ya. Saya tidak mau mengklaim ke situ. Itu aja dulu yang ditunjukkan. Mana pengakuan Yesus di dalam Alkitab bahwa dia beragama Kristen. Oke, sebentar Bang. Baik, sebentar Bang Kemat, saya minta waktu dulu. Selamat malam Bang Amin. Assalamualaikum. Bang Amin, halo. Oke, lanjut Bang Kemat. Ya, pertanyaan itu pasti muncul karena abang nggak mengerti definisi dan bukan. Oke. Ada. Kalau memang ada. Kalau memang ada. Jujur, abang ngerti nggak definisi dari Kristen itu apa? Kan abang pertanyaannya. Iya. Apa abang klaim mengatakan bahwa Al-Quran itu apa? Ya. Pasti abang nggak ngerti. Abang ngerti nggak? Pertanyaan abang itu menunjukkan abang nggak mengerti arti dari Kristen. Kalau abang definisi abang kan agama Kristen. Menurut abang definisi Kristen itu apa? Kenapa dikatakan Kristen? Abang tanya sama saya, mana Yesus mengatakan dia beragama Kristen, begitu kan? Itu. Nah, itu kan pertanyaan Anda. Saya bilang, pertanyaan Anda itu muncul karena abang itu nggak mengerti arti dari Kristen itu apa, betul? Nggak gitu juga sih. Kan abang kan mengklaim bahwa apa bukti penyempurnaan? Bang, saya ngomong dulu nih. Habis ini saya jawab. Abang tanya itu karena abang nggak mengerti arti dari Kristen itu apa, betul nggak? Oke. Kalau jujur aja. Gini. Kalau menurut aku, saya lanjut dulu ya. Kalau menurut aku, definisi kekristenan itu kan berasal dari Abrahamik. Abrahamik, kalau nggak salah, karena saya nggak pernah mengkaji si Kristen. Cuman saya mengklaim dari Kristen. Abang kan tadi mengatakan apa klaim bahwa disempurnakan. Jadi saya kasih pertanyaan, ketika memang tidak disempurnakan berarti kitab Anda itu sudah menyetarakan. Kan kalau kesempurnaan itu beda ya. Kalau kita mendefinisikan kesempurnaan itu adalah satu wujud yang ditambahkan, disempurnakan. Itu dulu yang kita kaji. Jadi begini Bang, arti dari Kristen itu adalah pengikut Kristus. Catat ya,
Arti dari Kristen itu adalah pengikut Kristus. Kristus itu apa? Kristus itu artinya adalah yang diurapi. Iya. Ya, yang diurapi. Yang diurapi itu siapa? Imam, raja, dan nabi. Nah, Yesus itu menggenapi kriteria yang dinanti-nantikan oleh bangsa Israel, yaitu nabi yang kekal, raja yang kekal, dan imam besar yang kekal. Imam itu bukan imam masjid. Imam itu adalah dia yang membawa kemudian kurban ke dalam bait Allah itu. Itu sederhananya bicara tentang imam besar. Nah, nanti bicara tentang definisinya nanti bisa dijelaskan di dalam Perjanjian Lama. Cuman saya nggak akan jelaskan ribet-ribet dulu, sederhana dulu. Nah, terus Jadi, saya coba kutip. Lalu pertanyaannya begini, sabar Bang. Pertanyaannya begini. Lalu di mana dalilnya Yesus mengaku beragama Kristen? Sedangkan arti dari Kristen itu adalah pengikut Kristus atau pengikut Yesus. Nah, ini Anda ngerti nggak, Pak? Ibaratnya presiden ini adalah pimpinan dari rakyatnya. Terus nanti pertanyaan ini, mana presiden mengaku sebagai pengikut presiden? Loh, ini kan bingung, Pak, pertanyaannya. Makanya saya bilang boleh saya tanggapi ya. Boleh saya tanggapi. Menurut Pak Kiamat, apakah Yesus diurapi? Iya, diurapi. Berarti ada yang mengurapi ya? Betul. Siapa yang mengurapi? Allah. Allah. Coba buka Yohanes 12, 1-8, di situ menyebutkan nama perempuan yang mengurapi Yesus itu Maria. Iya, dan kalau bicara tentang ini ya, Harun, misalkan. Ya, nanti, jangan dulu melenceng ke situ. Iya, ini bicara ke Yahudian. Yang mengurapi siapa? Yang mengurapi itu manusia. Manusia. Kalau ditanya siapa yang mengurapinya? Ya Allah. Pasti diurapi oleh Allah. Apakah Allah mengurapi dirinya sendiri? Kan Yesus kan adalah Allah. Anda wanes pahamnya. Enggak, dijawab aja dulu. Anda tahu wanes enggak? Dijawab aja dulu itu. Nah, ya. Jangan ambil definisi kata ketika tidak ada jawaban dulu. Makanya sampean ini kan pahamnya wanes. Sedangkan Yesus itu bukan Bapa, bukan Allah Bapa Yesus itu. Jadi kalau pertanyaan Anda, kok bisa Bapa mengurapi Bapa? Sampean lebih baik tanya sama orang wanes, orang sesat itu. Sedangkan gereja sendiri memahami Yesus itu diurapi oleh siapa ya? Oleh Bapa. Itu nanti bicara di dalam Yesaya 61 itu nubuatannya. Yesaya 61 ayat 1. Ini ada hubungannya dengan penyempurnaan Al-Quran ya. Kenapa Yohanes menyebut nama perempuan yang mengurapi, yaitu Maria? Berarti ada dua persepsi dong. Di sisi lain tadi mengatakan bahwa yang mengurapi itu adalah Allah. Di Yohanes 12 itu bicara esensi, Bang. Enggak, dia paham dalam persepsi kiamat itu esensi. Saya mengutip Yohanes itu tidak seperti itu. Bukan esensi, ini kan Alkitab. Nah, jadi terjawabkan ya, disempurnakan. Sepakat? Sekarang begini ya, ini makanya orang ketika bentar dulu. Artinya pengurapan. Dijawab dulu, Bang, biar dijawab dulu. Anda bertanya biar dijawab dulu. Iya, jadi dijawab dulu, Bang, dijawab dulu. Tadi kan, Anda apa yang mengklaim bahwa itu disempurnakan. Jadi saya kembali memberikan pertanyaan tentang pengurapan Yesus. Ada dua versi, lain versi kiamat, lain versi Yohanes. Berarti sesuatu yang multifungsi, artinya multitafsir. Ada dua penafsiran di situ. Jadi menurut saya, apakah kiamat menyepakati bahwa ayat tersebut untuk mengatakan penyempurnaan itu bisa diterima atau tidak? Sudah, Bang. Sudah saya jawab. Lanjut lagi. Lanjut. Nah,
Jadi kalau kita lihat ya, bicara tentang pengurapan, ini saya langsung bawa salah satu contoh supaya Anda ini mengerti apa yang tadi saya jawab. Jangan Anda memaknai sesuatu esensi, kemudian Anda maknakan esensinya itu kepada letter lex, karena kalau begitu artinya nanti campur aduk ya. Ini coba, ini saya tunjukkan ya. Ini bicara sama-sama pengurapan ya. Jadi di dalam Keluaran 30 nih, dan dalam Taurat nih ya, ayatnya yang ke-30 di sini Allah itu berfirman ya, kemudian kepada Musa ya, untuk kemudian Harun itu mengurapi anaknya nih, lihat ya. Engkau harus juga mengurapi dan menguduskan Harun. Ini Musa disuruh untuk mengurapi Harun ya, dan anak-anaknya supaya mereka memegang jabatan imam. Nah, nanti baru kemudian Harun nanti ketika bergantinya Harun mengurapi anaknya. Ya, jadi inilah yang harus menjadi imam urapan. Makanya kalau dalam kekristenan ada sakramen krisma, ya, itu adalah pengurapan setelah baptisan. Nah, jadi di sini bisa dilihat yang mengurapi itu siapa? Manusia. Tetapi bicara tentang esensinya, itulah yang kemudian tadi saya jawab. Oke, boleh saya tanggapi. Itu perjanjian baru apa perjanjian lama? Ini perjanjian lama, sama esensinya. Yang mengurapi itu siapa? Manusia. Tapi esensinya ini nih, dengan campuran rempah-rempahan dan seterusnya, ini bicara tentang minyaknya itu. Jadi bukan minyak biasa ya. Kiamat ya, mengerti ya Pak ya? Lihat di kisah itu, Kiamat, Kisah Para Rasul 10:38. Gimana Kisah Para Rasul 10 ayat 38? Ya. Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Ya, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus. Nah, ini. Ya, ini penulisnya siapa? Lukas ya, atas bimbingan Roh Kudus. Begitu juga Quran itu ditulis oleh siapa? Oleh sahabat. Begitu Bang. Oke, bentar aku minta waktu Bang ya. Assalamualaikum Bang Ananias. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini ada teman-teman lama ini, ada Bang Kiamat. Lanjut Bang Ananias. Lanjut Bang Kiamat. Lanjut. Ya. Gimana? Jadi udah terjawab ya Bang ya, bicara tentang pengurapan itu semoga bisa dipahami. Makanya kalau bicara imam ya, imam itu keturunan Lewi. Oke, ya. Saya paham. Tapi kalau nanti dibaca di dalam Mazmur 110 ayat 4, di situ kan dikatakan gini, imam untuk selama-lamanya adalah menurut aturan Melkisedek. Ya, sedangkan Melkisedek itu di dalam Kejadian 14 ayat 14 ayat 18, dia membawa roti dan anggur. Ya. Jadi kalau Anda tanya sama orang-orang yang ngaku-ngaku Yahudi padahal dia itu rabbinik atau Farisi ya, Anda tanya tentang itu, mumet 7 keliling ya. Oke. Jadi gini, boleh saya tanggapi Kiamat ya. Ini masih terkait dengan ayat penyempurnaan ya yang ada di tadi itu. Menurut Kiamat, ketika ada Alkitab terjadi dua pembaharuan dari perjanjian lama ke perjanjian baru, itu apa bisa dikatakan sempurna? Oke, sampean bahas perjanjian lama, perjanjian baru, ini pertanyaan saya kapan ini dijawabnya nih? Ini setelah Anda jawab sudah terjawab Al-Quran. Sebagai penyempurna. Sekarang bicara perjanjian baru, itu sudah ada nubuatannya di dalam perjanjian lama. Nih saya jawab ya. Di dalam Yeremia 31 ayat 31, nih saya bukakan langsung. Nih baca ya. Ini memang penantian tentang perjanjian baru ini sudah ada nih ya. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan apa di sini keturunan Yehuda. Yesus Yehuda, baik
itu Yusuf, baik itu Maria, kedua-duanya Yehuda. Oke. Bangsa Israel, perjanjian baru itu nggak ada. Kemudian perjanjian barunya itu di Arab, atau perjanjian baru terus lebih baru lagi, nggak ada. Nggak ada nubuatan itu, sampai bisa cari sampai ke papirus mau sampai kemana-mana, nggak ada. Ya, bukan ini Bang, lihat isinya ya. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Bukan seperti itu. Nah, ini rata-rata orang-orang Yahudi itu nggak mengimani ayat ini, karena bagi mereka ini bicara tentang bagaimana mereka perang gitu. Padahal di sini tadi bilang, ya, bukan yang seperti itu. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikian firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka. Jadi Taurat yang di dalam hati, ya, dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Ini bicara tentang penebusan dari Kristus, ya, bicara tentang pengharapan. Makanya bicara tentang perjanjian lama itu bayang-bayang tentang kehadiran Kristus itu, bayang-bayang Kristus. Di seluruhnya dari Kejadian sampai Maliaki itu semua itu bicara tentang Kristus. Saya lagi menuliskan buku tentang tafsiran perjanjian lama ya. Ini kemudian ayat ya, ini contoh nih, ini Imamat 5. Ini kemudian dihubungkan antara hukum Musa dengan perjanjian baru. Semua bicara tentang Kristus. Ini lagi saya kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan Bang, ditanggapi aja Bang. Terus tolong tadi pertanyaan saya dijawab. Thank you. Ya, benar. Ini saya mau buat kiamat yang menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa Matius, Yohanes, Yakobus, Markus menurut kiamat? Ini kok kemana-mana sih Bang? Bukan kemana, ini kita berbicara tentang perjanjian baru supaya tersanggahkan kenapa ada dua Bang, versi. Ada perjanjian baru, ketika kesempurnaan itu bakal tidak ada namanya perjanjian baru. Ini aja Bang, pertanyaan aku cuma saya nggak mau merujuk ke sana. Ya gini, ketika Al-Quran itu diturunkan, ada nggak saksinya? Kenapa? Ketika Al-Quran itu sedang diturunkan, ada nggak saksinya? Karena begini Bang, tentang penyempurnaan. Gini, aku jelaskan. Loncat lagi. Kita selesaikan dulu satu membahas murid-murid Yesus. Jadi gini, Alkitab orang Kristen itu Pak, ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya, ini keempat kitab ini itu adalah murid-murid Yesus. Ini yang barusan Anda tanya kan? Iya. Ya, termasuk nanti ada Yakobus ya, termasuk nanti siapa itu? Kalau Kisah Rasul kan Lukas gitu ya. Terus nanti kalau Rasul Paulus itu bicara tentang dia sebagai rabi yang menjadi pengikut Kristus dan dia memberikan pengajaran kepada gereja-gereja. Nah, makanya definisi kitab suci dalam kekristenan dengan Islam itu beda. Dalam kekristenan kalau bicara saksi loh, saksinya langsung ini, yang menulis itu saksinya langsung. Makanya 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 4 di situ dikatakan kamilah para saksi itu yang menyaksikan, sehingga kami menuliskan. Kenapa? Karena kami itu melihat, kami bahkan memegang Yesus. Bahkan Yesus mengatakan, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu bicara ajaran kekristenan. Nah, makanya kalau ada yang penyempurna, ngaku-ngaku penyempurna tapi tidak melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus,
berarti bukan penyempurna, menjadi tanda tanya besar. Dan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 11 ayat 25, Yesus mengatakan gini, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia telah mati. Ini berbicara tentang keselamatan. Jadi keselamatan itu hanya dari Tuhan. Pernah nggak Muhammad mengatakan seperti itu? Jelas nggak pernah. Nggak mungkin, karena umat muslim sendiri kan mendoakan Muhammad supaya dia selamat. Wasalimu. Itu di dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Nah pertanyaan saya, bagaimana mungkin Anda percaya kepada Muhammad supaya Anda selamat menjadi pengikut Muhammad, sedangkan Anda mesti setiap hari 5 waktu Anda mendoakan Muhammad supaya dia selamat? Coba dijelaskan. Boleh.